Tijani Reijnders jadi incaran Manchester City. Gelandang AC Milan, Tijani Reijnders dikabarkan sedang menjadi incaran Manchester City. Mereka ingin menggayat pemain timnas Belanda tersebut pada bursa transfer Januari tahun 2025 mendatang. Mengutip Tribal Football, Manchester City mengincar Tijani Reijnders karena kebutuhan. Mereka sedang mencari pelapis untuk Rodri yang diperkirakan cedera lutut dan mengharuskannya menepi lama. Manajer City Pep Guardiola menganggap Reijnders sebagai pemain ideal untuk menjaga level lini tengahnya seperti yang diinginkan. Namun untuk saat ini belum ada langkah konkret dari juara bertahan Premier League tersebut untuk melakukan penawaran. Meski begitu, Man City disebut-sebut menjadikan Reijnders sebagai opsi pertama untuk dibeli. Mereka masih menanti perkembangan dari cedera yang dialami Rodri. AC Milan memiliki keuntungan besar yang diwakili oleh keinginan Tijani, yang sangat senang dengan Rossoneri dan tidak berniat pergi dalam waktu dekat ini. Dia merasa betah bermain untuk tim asuhan Paulo Fonseca. Para pihak juga telah mulai berbicara tentang perpanjangan kontrak yang dapat berlangsung hingga 2030 mendatang. Tentu saja dengan gaji yang lebih tinggi. Tujuan kedua belah pihak adalah untuk segera menemukan kesepakatan dan menyelesaikan semuanya di akhir musim. Rodri balas sengatan Karim Benzema. Berkaitan dengan kegagalan Vinicius Junior memenangi Ballon d'Or 2024, Karim Benzema mengaku tidak takjub dengan permainan Rodri. Namun, Rodri tak ambil pusing. Gelandang Manchester City dan timnas Spanyol itu berhasil mematahkan prediksi dengan menggondol titel pesepak bola terbaik sejagat. Rodri diumumkan sebagai pemenang, mengungguli Vinicius Junior, yang sebelumnya difavoritkan. Berbagai reaksi muncul setelah kemenangan Rodri di Ballon d'Or pada Oktober silam. Salah satunya dari Benzema, mantan penyerang top Madrid, sekaligus pemenang bola emas 2022. Menurut dia, Vinicius lebih pantas meraih penghargaan tersebut ketimbang Rodri karena lebih decisif alias menentukan. Rodri tidak masalah dengan komentar miring Benzema itu. Rodri mengatakan ada juga pihak-pihak yang menyukai permainan dia, salah satunya mantan gelandang top Manchester United Paul Scholes. Tidak, itu kan pendapat dia punya hak untuk berpikir demikian. Aku juga tidak bisa menyenangkan semua orang. Aku toh sudah menarik juri dengan ratusan suara, dan itu tidak buruk. Kemudian aku juga mendengar Paul Scholes mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa dia berpikir bahwa permainanku sangat bagus dan cerdik, dan komentar yang datang dari seorang gelandang seperti itu berarti penting buatku. Dan satu-satunya hal yang kutahu adalah Karim Benzema itu pemenang Ballon d'Or yang luar biasa, dan aku tahu betul karena dia membuat kami menderita di tahun itu. Kelemahan Man City terekspos. Ada masalah di sisi kanan pertahanan. Alih-alih bangkit, Manchester City justru semakin tenggelam dalam krisis setelah menelan kekalahan 1-2 dari Brighton. Mereka mencatatkan rentetan kekalahan terburuk sejak masa kepelatihan Josep Guardiola. Kekalahan dari Brighton menyoroti celah yang mungkin sedang dieksploitasi oleh tim-tim lawan, yaitu sisi kanan pertahanan City. Brighton secara konsisten menyerang sisi tersebut, dengan 44,9% serangan mereka datang dari sisi kanan pertahanan City, dibandingkan dengan hanya 26,9% di kiri. Kyle Walker yang mengisi sisi kanan tampak kewalahan meladeni pergerakan Kaoru Mitoma dan Joao Pedro yang masuk sebagai pengganti. City memang telah menggunakan Rico Lewis sebagai pengganti Walker, tetapi ia sering beralih ke tengah saat menyerang, menyisakan ruang bagi lawan untuk mengeksploitasi sisi kanan. Statistik musim ini menunjukkan 38,7% serangan lawan datang dari sisi kanan pertahanan City, lebih besar dibandingkan 36% dari kiri. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kelemahan yang bisa dieksploitasi lebih lanjut. Apakah kelemahan ini akan menjadi fokus pembenahan bagi Guardiola? Tim-tim lawan kini tampaknya semakin percaya diri menyerang sisi kanan pertahanan City, sebuah situasi yang jarang terjadi di masa kejayaan Guardiola bersama City.
Guardiola, Man City pantang kasihani diri sendiri. Man City mengalami 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Manchester City pun sedang dihantam badai cedera. Rodri absen semusim karena cedera ACL, begitu pula Kevin De Bruyne yang kambuhan cedera hamstring. Jadwal kompetisi yang padat begitu menguras fisik para pemain. Setelah tahun 2018, City akhirnya merasakan kekalahan 4 kali beruntun. Sang manajer, Pep Guardiola ogah berlama-lama patah hati. Dirinya mau Manchester City bangkit, pun tak ada guna untuk mengasihani diri sendiri. Pep Guardiola bakal terus memakai jasa pemain akademi. Meski para pemain muda masih minim pengalaman, apa daya, itulah situasi darurat yang harus dijalani. Banyak pemain kami cedera, tapi begitulah adanya. Saya masih percaya dengan tim ini dan seperti yang telah saya katakan berkali-kali kepada tim, teman-teman, cobalah untuk tidak mengasihani diri sendiri. Yang terpenting sekarang ini, para pemain fokus dan bugar. Itulah sebabnya ada pemain akademi. Karena ketika situasi sedang menuntut, kami tidak punya pilihan lain.